بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan kita di kesempatan yang penuh barakah ini itu tentang wajibnya meluruskan dan merapatkan shaf. Telah disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih dari Rasulullah SAW perintah tentang ini. Yang pertama adalah hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dia berkata, telah bersabda Nabi SAW, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Sungguh kalian harus meluruskan shaf-shaf kalian atau niscaya Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan makna atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih, yakni menanamkan di antara kalian kebencian dan permusuhan serta berselisihnya hati. Karena perselisihan secara zahir merupakan sebab perselisihan secara batin. Dan makna ini didukung oleh hadis yang kedua, hadis yang berikut ini, yaitu dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bahu-bahu kami ketika hendak salat, seraya bersabda, luruskanlah dan jangan kalian berselisih, jangan kalian bengkok, tidak lurus. Niscaya hati-hati kalian pun akan berselisih. Hadits riwayat Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kemudian yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibih wa qadamahu biqadamihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para makmum, luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari balik punggungku. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dan salah seorang di antara kami merapatkan bahunya ke bahu kawannya dan kakinya ke kaki kawannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi inilah yang sunnah di dalam merapatkan atau meluruskan shaf, yaitu lurus dan merapatkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. Kemudian juga masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq walladhi nafsi biyadihi inni la ara asyaitana yadkhulu min khilalis shaf ka'annaha al-hadath. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, rapatkanlah shaf-shaf kalian dan dekatkanlah jarak di antara keduanya. Ini antara shaf pertama dengan shaf kedua. Qaribu, jangan terlalu jauh. Jadi rapatkanlah di antara shaf kalian satu sama lain, shaf rapat. Kemudian jarak dari shaf pertama, shaf kedua juga sedang, tidak terlalu jauh. Dan ratakanlah bahu dengan bahu, leher dengan leher. Demi Allah yang nyawaku di tangannya, sesungguhnya aku melihat syaitan masuk dari celah-celah shaf, dari celah-celah shaf yang tidak rapat, seolah-olah seekor kambing hitam yang kecil menyelinap. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad. Jadi yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan shaf adalah merapatkan satu sama lain, rapat, tidak ada celah sedikit pun, tidak ada kerenggangan antara satu orang dengan orang yang lainnya di dalam salat. Karena sesungguhnya syaitan itu akan menyelinap, akan mengganggu kaum muslimin yang sedang salat dan menyelinap di antara mereka lewat celah-celah di antara kaki-kaki itu. Di antara celah-celah shaf yang renggang itu, syaitan menyelinap seolah seekor kambing hitam yang kecil. Seperti itu, dan beliau melihat, dan termasuk mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqimus sufuf wa hadu bainal manakib وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luruskanlah saf-saf dan ratakanlah di antara bahu-bahu kalian, serta tutuplah celah-celah yang kosong, tutuplah, isilah dengan orang yang salat. Dan hendaknya kalian bersikap lunak dengan saudara-saudara kalian. Dan jangan kalian biarkan celah-celah untuk syaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah untuk lewatnya syaitan. Dan barang siapa yang menyambung saf, maka Allah menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, niscaya Allah memutuskannya. Hadis Hasan, riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ahmad. Jadi perintah untuk meluruskan saf, meratakan bahu dengan bahu, dan jika melihat celah atau tempat yang kosong di depan hendaknya diisi, jangan dibiarkan ada tempat yang kosong. Dan celah-celah di antara saf ini merupakan kesempatan syaitan untuk menyelinap. Dan doa dari Rasulullah SAW untuk siapa yang menyambung saf, melihat ada saf yang kosong atau terputus, maka dia menyambungnya, maka Allah akan menyambung hamba tersebut. Kemudian yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah wa fi lafz min tamamis salah." Luruskanlah saf-saf kalian, karena meluruskan saf termasuk dari mendirikan salat. Dalam riwayat Muslim, termasuk dari kesempurnaan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam rangka menerapkan sunnah ini, maka hendaknya seorang imam, tidak mulai bertakbir sebelum memastikan dia memperhatikan shaf dari ujung kanan sampai ujung kiri. Dia perhatikan dengan seksama dan tidak mulai takbir kecuali setelah yakin dan pasti bahwa para jamaah ini telah lurus shafnya. Dan boleh juga dia mewakilkan salah seorang untuk meluruskan shaf ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tidak bertakbir hingga shaf-shaf telah lurus. Dan untuk ini beliau mewakilkan beberapa orang laki-laki. Beliau menugaskan beberapa orang laki-laki untuk mengawasi shaf-shaf tersebut. Nah, ketika orang-orang ditunjuk itu telah memberikan isyarat bahwa shaf telah lurus, baru Umar memulai takbir, mengimami mereka. Nah, termasuk dalam rangka menjaga kelurusan dan kerapatan shaf ini, makruh hukumnya shaf itu terputus oleh tiang-tiang masjid. Sebagaimana kita maklumi, di setiap masjid hampir selalu kita dapati tiang. Khususnya jika masjid itu luas, ya. Jika masjid itu kecil mungkin tidak terdapat tiang di tengah-tengah. Tapi jika masjid itu luas, kita dapati beberapa tiang di tengah-tengah masjid. Nah, hendaknya diwaspadai jangan sampai tiang masjid ini memutus shaf orang yang sedang salat. Jadi hendaknya dihindari. Jadi mungkin di depan tiang atau mundur ke belakang, sehingga shaf ini tidak terputus oleh tiang. Diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Mahmud rahimahullah, dia berkata, aku salat bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada hari Jumat, lalu kami didorong untuk menjauhi tiang-tiang masjid agar kami maju di depannya atau mundur di belakangnya. Dan Anas berkata, kunna nattaqiya hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami para sahabat menghindari tiang-tiang semacam ini pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Begitu pula hadis dari Muawiyah bin Marrah an Abi, dari ayahnya, dia berkata, "Kunna nunha an nasuffa baina as-sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha tardan." Marrah ini berkata, dahulu kami dilarang untuk membuat shaf di antara tiang-tiang pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami diusir dari tiang-tiang itu sejauh-jauhnya. Ini kami dilarang untuk membuat shaf di antara tiang yang akan menyebabkan shaf itu terputus. Disuruh maju ke depan atau mundur ke belakang. Nah, ini semua dalam rangka supaya shaf itu rapat dan tidak ada sesuatu yang memutusnya, baik itu tiang atau sesuatu yang lain. Nah, termasuk dalam rangka kesempurnaan salat ini, maka ada larangan dari syariat, ada kemakruhan atau larangan dalam sebagian pendapat, seseorang salat sendiri di belakang shaf. Karena yang benar adalah seseorang tidak membuat shaf yang baru kecuali setelah shaf yang di depan penuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Atimmu shaffal awal, thumma alladhi yalihi, wa in kana naqsun falyakun fi shaffil muakhkhar." Hendaklah kalian menyempurnakan shaf yang pertama, kemudian shaf yang berikutnya. Dan jika ada yang kurang, jika ada shaf yang tidak sempurna, maka hendaknya di shaf yang terakhir, shaf yang paling belakang. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud. Jadi tidak boleh sebagian orang membuat shaf kedua kecuali shaf pertama telah sempurna, telah penuh.
baru menyusun shaf kedua. Dan jika shaf kedua telah penuh, baru membuat shaf yang ketiga, dan seterusnya. Jadi jika ada shaf yang tidak penuh, itu adalah hendaknya shaf yang paling akhir. Nah, bagaimana kalau seorang datang sendirian? Dia datang ke masjid, sementara shaf yang pertama, yang kedua telah penuh, dan dia sendiri, seorang diri di shaf yang ketiga, atau di shaf itu hanya dia seorang diri. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak sah salatnya. Jadi siapa yang salat sendiri di belakang shaf, maka tidaklah sah salatnya, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Syaiban, ya. Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah suatu hari kami keluar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berbaiat kepada beliau dan kami salat di belakang beliau. Kemudian kami salat lagi, salat yang lain di belakang beliau. Maka setelah beliau menyelesaikan salatnya, beliau melihat seorang laki-laki, seorang diri, salat di belakang shaf. Maka beliau kemudian bersabda kepada laki-laki tersebut, "Istaqbil salataka, la salata lilladzi khalfas shaf." Ulangilah salatmu, laksanakan kembali, kerjakan kembali salatmu, karena tidak ada salat bagi seorang yang salat sendirian di belakang shaf. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Ibnu Hibban. Jadi Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut mengulangi lagi salatnya, dikarenakan dia salat seorang diri di shaf, di belakang shaf. Kemudian juga dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang salat di belakang shaf. Maka Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk mengulangi salatnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Inilah dua hadis yang menunjukkan bahwa salat sendiri seorang diri di belakang shaf ini tidak sah salatnya dan wajib mengulang kembali salatnya, dikarenakan dia salat sendiri di belakang shaf. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa salatnya seorang sendiri di belakang shaf itu sah, tetapi makruh jika tanpa udzur. Dan ini adalah pendapat sebagian imam atau sebagian ulama. Mereka memahami perintah Nabi SAW untuk mengulang kembali salat tersebut sebagai perintah istihbab, perintah yang sifatnya sunnah dan bukan perintah yang sifatnya wajib. Dikarenakan ada sebuah hadis yang lain dari Abu Bakrah, hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Abu Bakrah masuk dalam jamaah, dia mendapati Nabi SAW sedang rukuk. Maka Abu Bakrah rukuk sebelum mencapai shaf. Jadi karena dia hendak mendapati jamaah bersama Rasulullah SAW, hendak mendapati rakaat tersebut, maka ketika dia melihat sang imam itu Rasulullah SAW rukuk, maka Abu Bakrah ketika mendatangi masjid sebagai makmum yang masbuk, nah sebelum sampai ke shaf dia sudah rukuk dulu, sudah bertakbir, kemudian rukuk, Allahu Akbar, kemudian dia berjalan sampai kepada shaf yang di depannya. Maka setelah selesai salat, Abu Bakrah menceritakan hal itu, menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW. Seolah bertanya, benarkah salatku seperti tadi? Maka beliau bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat bagimu, menambahkan semangat untuk mendapati salat berjamaah maksudnya. Dan janganlah kau ulang kembali perbuatan tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Nah, dalam hadis ini difahami oleh sebagian jumhur bahwa Abu Bakrah ini salat seorang diri ketika rukuk dan bukan di tengah-tengah shaf. Ketika rukuk dia sendirian di belakang shaf. Setelah itu dia berjalan menghampiri shaf. Nah, posisi dia ketika rukuk sendiri di belakang shaf ini tidak membuat rakaat tersebut batal. Tapi Nabi hanya berpesan jangan kau ulangi kembali seperti itu. Dan beliau tidak menyuruh Abu Bakrah untuk mengulangi salatnya. Nah, dari hadis ini sebagian ulama berpendapat sah salatnya seorang yang sendiri di belakang shaf, tapi makruh jika tanpa udzur. Sedangkan pendapat yang lebih pertengahan dan lebih rajih, lebih kuat insyaallah, bahwa jika seorang yang salat sendiri di belakang shaf itu tanpa udzur, maka salatnya batal. Jika dia masih mendapati tempat yang kosong di shaf terdepan, dia salat sendiri di belakang shaf, maka salatnya batal. Sesuai dengan hadis-hadis yang tadi. Tapi jika dengan udzur, karena udzur dia terpaksa salat sendiri di belakang shaf, maka salatnya sah. Dan pendapat ini adalah pendapat Hasan Al-Basri dan perkataan dari ulama dari mazhab Hanafi, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam serta muridnya yaitu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan juga dirajihkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Sedangkan dalil dari pendapat ini adalah bahwa tidak sahnya salat. Jadi tidak sahnya salat itu dikarenakan sesuatu yang haram, dikarenakan melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib.
Sedangkan kaidah yang telah dimaklumi oleh para fuqaha, alla wajiba ma'al ajiz. Tidak ada kewajiban disertai ketidakmampuan. Artinya tidak ada kewajiban kalau seorang itu tidak mampu melakukannya. Nah di sini, dalam posisi ini, dalam keadaan seperti ini, seseorang dia datang sendiri, atau seorang mendapati dirinya sendirian di belakang shaf. Dan dia tidak mampu untuk berdiri di shaf yang terdepan karena sudah penuh. Maka terpaksa dia salat sendiri di belakang shaf. Sementara dia tidak menginginkan hal itu. Nah, jika seperti ini keadaannya, maka salatnya insyaallah sah dan tidak wajib mengulanginya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh seorang yang datang sendiri ketika mendapati shaf-shaf salat sudah penuh, maka apa yang diperbuat oleh seorang yang datang belakangan, makmum yang masbuk, dan dia seorang diri? Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa jika seseorang mendapati shaf yang di depan telah penuh dan dia hanya seorang diri di shaf yang baru ini, maka hendaknya dia perhatikan shaf yang di depan-depannya. Kalau dia mendapati ada celah di shaf yang depannya atau yang lebih depannya lagi, ada celah yang cukup untuk dia masuk ke situ, hendaknya dia masuk ke celah tersebut. Jadi tidak mesti shaf yang di depannya. Boleh jadi shaf yang paling depan sekalipun. Kalau dia melihat di situ ada yang celah, ada yang kosong, dia melangkahi shaf-shaf tersebut dan mengisi celah yang kosong tersebut. Jadi hendaknya memperhatikan dulu shaf-shaf yang di depan. Sudah benar-benar penuh, sempurna, ataukah masih ada celah yang kosong yang dia bisa masuk ke situ. Ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, jika dia perhatikan tidak ada celah yang kosong sedikit pun di shaf-shaf yang terdepan itu, maka jika dia yakin, dia mengetahui bahwa nanti bakal ada seorang makmum lain yang menyusul. Dia seorang diri, tapi dia tahu di belakang masih ada orang yang akan datang masuk ke dalam masjid dan salat bersamanya, maka dia boleh salat seorang diri kalau dia mengetahui akan datang orang lain yang menemaninya di shaf tersebut. Maka boleh dia bertakbir dan salat di belakang shaf sendiri. Ini kalau dia mengetahui bakal datang orang lain. Kalau dia tidak mengetahui akan kedatangan seseorang yang akan berbaris atau berdiri di sampingnya, maka apakah boleh dia menarik salah seorang yang di depannya dari shaf untuk berdiri di sampingnya? Bolehkah menarik salah seorang yang di depan shaf itu untuk mendampingi, menemani dia di belakang? Tentang ini para ulama berselisih. Sebagiannya membolehkan menarik salah seorang yang di depan itu untuk menemani dirinya. Tetapi para ulama Syafi'iyah mensyaratkan hal ini itu dengan persetujuan orang yang ditarik tersebut. Jika orang yang ditarik itu ridho atau setuju. Jika tidak boleh dipaksa. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat makruh untuk menarik salah seorang yang sudah berdiri di shaf depannya ditarik ke belakang. Ini makruh. Kenapa? Karena dalam hal ini terdapat beberapa hal-hal yang buruk. Pertama adalah membuat kaburnya konsentrasi, mengganggu salatnya orang yang ditarik tadi. Jadi kekhusyuannya dan konsentrasinya akan terganggu jika dia ditarik ke belakang. Kemudian juga merugikan orang tersebut karena dia sudah di shaf yang terdepan kemudian ditarik shaf yang belakang. Padahal shaf yang paling utama adalah shaf yang paling depan. Nah, juga mengganggu kesempurnaan shaf keseluruhan karena begitu ada celah yang kosong di depan itu, maka makmum yang lain akan saling merapatkan sehingga membuat para makmum bergerak untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan ini, maka yang lebih afdal dan lebih baik adalah tidak menarik seseorang pun yang di depan. Tapi hendaknya dia salat meskipun seorang diri karena ada udzur. Karena memang dia tidak mendapati celah di depan shaf yang kosong dan tidak ada orang lain yang akan masuk ke masjid menemaninya, maka ya sudah, dia mendapatkan udzur, maka dia salat seorang diri di belakang shaf dan mudah-mudahan salatnya sah karena memang dia tidak mendapati seorang pun untuk menemaninya. Sebagaimana diterangkan tadi bahwa hal itu dirinci. Jika seorang itu salat di belakang shaf sendiri tanpa udzur, batal salatnya. Tapi jika ada udzur, salatnya tidak batal. Ini semua dilakukan dalam rangka menyempurnakan, meluruskan dan merapatkan serta menyempurnakan shaf-shaf di dalam salat. Karena seperti itulah para malaikat Allah berdiri bersaf-saf salat. Kemudian yang paling utama adalah shaf yang terdepan. Hendaknya setiap muslim berusaha untuk mendapati shaf yang pertama, dikarenakan keutamaannya yang lebih besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fi as-saffil muqaddam lastahamu wa fi lafadz la kanatil qur'ah. Seandainya manusia mengetahui keutamaan shaf yang terdepan, niscaya mereka akan berundi. Tidak bisa semudah itu, tapi harus berundi dulu untuk mendapati shaf yang depan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam lafaz Muslim, niscaya mereka akan mengundi, harus ada undian terlebih dahulu. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan kesempurnaan shaf. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan kefahaman terhadap dinnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.